Sa'ad mendatangi Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, wahai Sa'ad, orang-orang Bani Quraisyah ini tunduk terhadap hukummu. Kemudian apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Hukum yang saya tetapkan, pasukan mereka mesti dibunuh ya Rasulullah. Nah, rupanya tambah ngeri lagi hukuman yang dikasih Sa'ad bin Mu'adz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sewaktu perang Khandaq sudah ada perjanjian antara umat Islam dengan Yahudi Bani Quraisyah. Jadi kita sama-sama nih, kita jaga Madinah ini kalau ada musuh yang menyerang. Nggak taunya ketika perang Khandaq terjadi, justru Bani Quraisyah mengkhianati perjanjian itu. Malah mereka ikut menyerang umat Islam. Nah, jumlah mereka lebih kurang 400 orang. Makanya perang Khandaq itu perang yang sangat berat yang dilalui umat Islam, karena dari luar nyerang, dari dalam juga nyerang. Sedih betul hati Rasulullah. Cuman alhamdulillah Allah memberikan pertolongan, sehingga di perang Khandaq itu melalui ide dari Salman Al-Farisi, kita gali aja parit Rasulullah, jadi mereka nggak bisa melewatinya. Kalau posisinya mendaki, itu dihantam dari atas. Tapi terbayang nggak kita betapa beratnya menggali parit besar untuk menjaga Madinah waktu itu. Setelah perang Khandaq, Rasulullah pulang ke rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Begitu pulang, selesai mandi, malaikat Jibril datang kemudian mengatakan kepada Rasulullah, qad wada'tas silah, kalian sudah meletakkan senjata? Kata Rasulullah, wallahi, demi Allah, ma wada'nahu, kami belum meletakkan senjata. Fakhruj ilaih, kalau begitu keluarlah, kata malaikat Jibril, ke arah sini. Ditanya Rasulullah, faila aina, kemana kami harus pergi? Qala hahuna wa asyara ila Bani Quraisyah, pergilah kalian ke arah Bani Quraisyah. Jadi ini malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, jangan letakkan dulu senjata, kalian pergi ke Bani Quraisyah. Jadi untuk pengkhianat, Allah memang marah, mengutus malaikat Jibril pergi ke Bani Quraisyah ya Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, la yusallina ahadul asra illa fi Bani Quraisyah, jangan ada pun satu yang sholat asar di antara kalian kecuali ketika kalian sampai di Bani Quraisyah. Ini maknanya kinayah, sindiran. Pokoknya ini mesti cepat terlaksana. Jadi kalian jangan ada yang sholat asar nanti sebelum sampai di Bani Quraisyah. Jadi ada dua pendapat. Ada sebagian sahabat yang telah menunaikan sholat zuhur, dikatakan jangan sampai sholat asar sebelum sampai di Bani Quraisyah. Atau yang belum sholat zuhur, pokoknya jangan sholat dulu. Ini cepat sampai. Pokoknya kita harus cepat sampai ke Bani Quraisyah. Jadi tidak main-main dalam masalah pengkhianatan di dalam Islam. Dan bahkan di negara-negara lain pun untuk pengkhianat bangsa kan memang hukumannya rata-rata mati. Nah, mereka yang sebelum sampai di Bani Quraisyah kan asar udah masuk. Sebagian sahabat menunaikan sholat asar. Kata mereka kan Rasulullah menganjurkan sholat itu tepat pada waktunya. Yang satu lagi, enggak lah, kami sampai dulu ke Bani Quraisyah.
Nah, akhirnya udah masuknya malam ke Bani Quraiza, baru mereka melaksanakan sholat asar, karena ini perintah Rasulullah. Ketika dua perbedaan ini sampai ke Rasulullah, Rasulullah tidak mencela masing-masing. Nah, artinya berbeda pendapat antara para sahabat, Rasulullah tidak mencelanya. Yang sholat tepat waktu boleh, bagus. Yang udah sampai melaksanakan perintah Rasulullah baru sholat asarnya malam loh. Tapi karena diperintahkan Rasulullah, itu pun tidak menjadi masalah. Nah, sampailah di Bani Quraiza ini. Begitu sampai di Bani Quraiza, langsunglah diadakan pengepungan oleh umat Islam. Nah, pengepungan ini lumayan lama. Itu sampai 25 hari. Akhirnya karena terboikot, nggak bisa ngapa-ngapain, terganggu juga Bani Quraiza. Yang namanya diboikot tuh pasti akan terganggu. Berapa betul lama mampu ya gitu. Akhirnya orang Bani Quraiza, ya udahlah, pasrah aja lah kita. Tapi kami ingin Sa'ad bin Mu'adz yang memberikan hukuman. Maksud dia apa? Sa'ad bin Mu'adz ini kan suku Aus. Suku Aus ini kan baik sama Bani Quraiza. Jadi kalau Sa'ad bin Mu'adz yang ngadilin, pasti kita nggak diapa-apain nih. Nah, menurut mereka seperti itu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu waktu itu sedang sakit, dikarenakan luka-luka dia di perang Khandaq. Cuman karena Rasulullah menyuruh dia untuk datang, maka Sa'ad bin Mu'adz dijemput oleh beberapa orang sahabat. Begitu sampai di Bani Quraiza, apa kata Rasulullah? Berdirilah, sambutlah pemimpin kalian. Jadi di sini terlihat, kadang kita menghargai orang, kita berdiri menyambutnya. Orang yang terpandang, Rasulullah sendiri mengatakan, berdirilah kalian, sambutlah Said kalian. Saat mendatangi Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, wahai Sa'ad, orang-orang Bani Quraiza ini tunduk terhadap hukummu. Kemudian apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Hukum yang saya tetapkan, pasukan mereka mesti dibunuh ya Rasulullah. Nah, rupanya tambah ngeri lagi hukuman yang dikasih Sa'ad bin Mu'adz. Maka kata Rasulullah, engkau telah menjatuhkan sanksi sesuai dengan sanksi Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi Rasulullah menyerahkan soal hukum Bani Quraiza yang berkhianat ini kepada Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya dikumpulkanlah 400 orang itu, digali parit, kemudian dipenggal kepalanya. Dan bagi pasukan yang tidak lari waktu itu, ada juga yang setia, maka tidak diapa-apakan. Yang berkhianat saja, karena mereka diprovokasi oleh Huyai bin Khattab radhiyallahu anhu pula. Huyai bin Khattab, orang Yahudi yang memprovokasi Bani Quraiza, udah khianatin aja, kita lawan Muhammad ini. Nah, inilah gara-gara provokasi akhirnya berkhianat, terbunuhlah orang Yahudi, pasukannya itu 400 orang. Perempuan dan anak-anaknya semua ditawan. Jadi itulah, memang kalau berkhianat ini di beberapa negara memang dijatuhi hukuman mati. Dan dari sini lihat, kalau kita udah ada perjanjian, seharusnya kita tidak boleh mengkhianatinya. Maaf nih, rupanya kurang rapi tadi. Akibat dari mengkhianati perjanjian ini lebih hina lagi. Semua barang-barang mereka disita oleh umat Islam. Setelah itu anak-anak mereka diselamatkan, memang tidak diapa-apain, cuman istri-istri mereka ditawan. Nah, termasuklah yang menjadi tawanan itu adalah Raihanah binti Zaid, perempuan binti Yazid, perempuan cantik, istri dari seorang laki-laki Yahudi yang bernama Hakam. Dan Hakam ini sudah meninggal, sebelum pengepungan ini sudah meninggal. Nah, tertegun Nabi melihat Raihanah ini di antara tawanan. Maka Raihanah ini menjadi tawanan Rasulullah. Begitu menjadi tawanan Rasulullah, Rasulullah menawarkan kepada Raihanah, kamu mau masuk Islam,
kemudian aku jadikan kau istri, atau kau mau menjadi pembantuku. Jadi Rasulullah itu tidak memaksakan agama, la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama ini. Ditawari oleh Rasulullah mau jadi istri atau jadi pembantu. Maka kata Raihanah pada awalnya, dia katakan, aku biarlah jadi pembantumu ya Rasulullah, dan aku tidak akan meninggalkan agamaku. Nah, Rasulullah membiarkannya. Walaupun Rasulullah sedih, Rasulullah membiarkannya. Cuman setelah beberapa waktu menjadi pembantu Rasulullah, dia mulai tertarik dengan kepribadian Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil Ibnu Sa'yah. Diceritakan oleh Rasulullah, Raihanah itu dia menolak untuk menjadi istriku. Dia lebih memilih untuk menjadi pembantu atau budak. Maka Ibnu Sa'yah bertekad membantu Rasulullah, mengajak Raihanah kepada Islam. Nah, akhirnya Ibnu Sa'yah ini dikasihnya keterangan kepada Raihanah, jangan ikuti kaummu. Kau itu telah diperdaya oleh Huyai bin Akhtab. Masuklah kau ke dalam agama Islam, dan Rasulullah akan memilihmu untuk dirinya. Nah, setelah ditimbang-timbang oleh Raihanah, dia cerdas, cantik, cerdas pula. Maka akhirnya Raihanah diluluhkan Allah hatinya melalui Ibnu Sa'yah. Jadi kita nggak bisa ngasih petunjuk ke orang. Nah, Rasulullah ngajak kan nggak mau. Ibnu Sa'yah yang ngomong baru mau. Nah, kita juga gitu nih di dalam keluarga. Kalau bapak ngomong didengerin, kalau ibu enggak. Misalnya nih teman kita, kadang teman A ngomongnya sama, teman B ngomongnya sama, tapi kita pas teman A ngomong kita nggak nerima, teman B kita nerima. Nah, ini hal yang wajar. Rasulullah saja manusia sempurna cara ngomongnya, Raihanah nggak mau. Justru di tangan Ibnu Sa'yah baru mau dia. Artinya apa? Rasulullah sendiri pun tidak bisa memberi hidayah kepada orang lain. Kita ini hanya bisa menyampaikan, mengajak, sementara hidayah adalah hak Allah. Nah, rupanya alhamdulillah di tangan Ibnu Sa'yah, akhirnya Raihanah masuk Islam dan menjadi istri Rasulullah. Nah, Rasulullah sangat senang nih. Nah, tinggallah Rasulullah dahulu di rumah Ummul Munzir namanya, sampai dia haid dan kemudian bersih dari haidnya itu. Dan dia dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dinikahi oleh Rasulullah, apa kata Raihanah? Waktu Rasulullah datang ke tempatku itu, aku menjauh dari Rasulullah. Nah, malu dia malu, dia menjauh. Kemudian Rasulullah memanggilnya, wahai Raihanah, duduklah di hadapanku. Nah, Raihanah duduk, kemudian menundukkan di hadapannya matanya, tidak berani melihat Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan dia mahar 12 dinar dan 20 dirham. Nah, lumayan nih. Waktu itu mungkin rezeki lagi bagus, Rasulullah dengan 12 dinar 20 dirham. Nah, jadi Rasulullah memperlakukannya sama dengan istri-istri yang lain. Rasulullah juga menganjurkannya memakai hijab. Nah, setelah itu Raihanah ini hidup bahagia bersama Rasulullah. Cuman dia ini pecemburu, sampai Rasulullah ada satu kali menalak Raihanah ini karena kecemburuan yang begitu kuat. Karena gini, sebelumnya nggak mau, tapi begitu dia udah tahu pribadi Rasulullah, kecintaannya menjadi besar. Jadi dia pecemburu, dan karena kecemburuannya ini pernah ditalak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi ketika pulang haji dari haji wada, Raihanah pun meninggal dunia. Jadi dia ini pun wafat selagi Rasulullah masih hidup. Nah, inilah Ummul Mukminin Raihanah yang juga diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia tetap Yahudi dan tetap menjadi pembantu Rasulullah. Tetapi di riwayat lain dikatakan memang Raihanah ini menikah akhirnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.